Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Fikih Muamalah. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Praktik Jual Beli Murabahah. Anggota kami yang terdiri dari Dian Rohmawati 1951040276, Dina Novianti 1951040280, Indri Setianingrum 1951040324, Holifur Rahman 1951040335. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rohmawati, NPM 1951040276. Saya akan membacakan presentasi yang pertama, yaitu A. Definisi marabah adalah terlaksananya antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang. Sedangkan suara adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan sesuatu harga tanpa melihat harga aslinya atau harga asli barang tersebut. Ada beberapa variasi bahasa, yaitu antara lain, menurut para ulama Hanafiyah, marabah adalah pengalihan kepemilikan antara sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama yang disertai tambahan sebagai keuntungan. Yang kedua, menurut Ibnu Rushd sebagai dikutip oleh Syafi'i Antonio yang mengatakan bahwa marabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dengan yang telah disepakati. Rumusan pada para ulama di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya marabah adalah jual beli dengan kesepakatan. Jadi singkatan marabah adalah akad jual beli dengan barang mengatakan bahwa perolehan dan pembelian. Yang B, landasan syariah marabah didasarkan pada dalil-dalil syariah yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Yang C, syarat-syarat dan rukun marabah. Syarat marabah antara lain penjual memberitahu harga pokok barang tersebut. Yang kedua, akad pertama harus sesuai dengan rukun yang ada. Ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual tahu apakah barang tersebut ada kecacatan. Yang kelima, pembeli harus pembeli harus jujur, seperti bila berhutang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novianti dengan NPM 1951040280. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Dian Rohmawati, yaitu D. Modal dan unsur pendukung dalam murabahah. Islam mengakui bahwa modal serta perannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangan yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bahan dari persentase tertentu dan dari kekayaan itu sendiri. Dalam arti terbatas, teori Islam mengenai modal tidak saja meyakini gagasan klasik tentang penghematan dalam produksi, tetapi juga gagasan Keynes tentang preferensi likuiditas, karena dalam Islam modal itu produktif dalam arti bahwa tenaga kerja yang dengan adanya modal akan lebih baik daripada tenaga kerja yang tanpa modal. Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, mendalam, dan etik. Dan pada teori modern tentang modal, karena kenyataannya produksi yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Pendukung dalam murabahah ini yaitu mata uang, jumlah penduduk, yang ketiga penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup, ketinggalan dalam waktu, dan sebagainya. Jenis-jenis murabahah. Jenis-jenis
murabahah dalam konsep di perbankan syariah maupun di lembaga keuangan syariah atau BMT. Jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan adanya pesanan. Perbedaannya itu murabahah tanpa pesanan yaitu jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan, sehingga menyediakan barang terlebih dahulu oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait jual beli murabahah itu sendiri. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah. Hukum murabahah lil amil bisyuro. Dalam jual beli murabahah, setelah dilakukan pemesanan dari nasabah itu dapat disebutkan dengan murabahah lil amil bisyuro. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan perjanjian dengan nasabah tentang pembelian barang dan bersifat mengikat ataupun tidak mengikat sesuai dengan adanya perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Ahmad Mulhim adalah permintaan pembelian sebuah komoditas yang disetujui oleh pihak penjual atau pembeli sesuai berdasarkan dengan harga dan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah itu sendiri. Contoh dari murabahah lil amir bisyuro itu seorang pembeli yang memesan sesuatu dengan penjual, yaitu memesan sebuah spesifikasi yang tinggi dan si penjual tersebut mencari barang tersebut agar bisa dijual oleh pembeli tersebut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Daningrum, NPM 1951040324. Saya akan menjelaskan tentang manfaat jual beli murabahah. Manfaat murabahah. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat bank syariah. Di antaranya adalah A. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah. B. Sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. C. Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. D. Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari nasabah. Kemudian aplikasi murabahah dalam perbankan. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai dengan harga beli. Ketentuan murabahah kepada nasabah. 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. 4. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. C. Ketentuan jaminan dalam murabahah. 1. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. 2.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. D. Ketentuan utang dalam murabahah. 1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap wajib untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. E. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah. 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika tidak, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. F. Ketentuan bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan violet atau gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan dengan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivur Rahman, NPM 1951040335. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, dan kali ini saya akan membacakan materi dari yang I. Ketentuan-ketentuan lain dalam murabahah. Akan murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu keinginan berinteraksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. Dan yang J, skema jual beli murabahah. Murabahah merupakan skim fikih yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut. Dengan menambahkan suatu markup atau margin keuntungan, murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas markup. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang, dan batas markup harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Dan yang kedua, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. Yang ketiga, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli. Yang keempat, pembayarannya ditangguhkan bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem merubahah kepada pemesan pembelian atau KPP. Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau BMT, yaitu dalam hal penggadaian barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang. Kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi nasabah dengan segala resikonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.